mahasiswa bersilakan. Sebelum belajar dimulai, anak-anak kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan perbedaan kita ini ada keresahannya. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, minggu yang lalu sudah kita mempelajari tentang bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, yaitu dengan tahap-tahap, tidak langsung sekaligus 30 juz. Jadi hari ini kita mempelajari tentang keistimewaan Al-Quran. Apa saja keistimewaan Al-Quran ini sudah disampaikan kepada kelompok-kelompok semua supaya dikerjakan. Jadi Bapak berharap hasil diskusinya ini disampaikan secara berkelompok nanti, kemudian Bapak memohon kepada yang kelompok yang lain memberikan tanggapan terhadap hasil diskusinya. Jadi Bapak berharap dari kelompok masing-masing menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Kelompok satu supaya menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Al-Quran keistimewaannya itu rangkaian tulis, gaya bahasa yang tinggi, keindahan tak bisa tertandingi. Al-Quran adalah kesempurnaan dan keindahan dari Allah. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz bisa dihafalkan oleh banyak dari anak-anak hingga orang tua karena Allah. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan. Dari kelompok 2 supaya menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun yang menjadi keistimewaan Al-Quran adalah terdapat 5 keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab lain, yaitu 1. Al-Quran terjadi kemuliaannya atas keasliannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 40 yang menyatakan sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul maka serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling berbagi salah-salah. Selain dalam Al-Quran di atas, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kami yang meluruskan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. 2. Al-Quran merupakan pemberian syarat. Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita dari banyak perkara. Al-Quran adalah kitab pembawa kebenaran. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Al-Quran merupakan kebenaran yang turun sebelumnya. 4. Al-Quran mudah untuk dihafal. 5. Al-Quran adalah obat haji. Dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 82 Allah berfirman yang artinya dan seharusnya turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawaran dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak akan menambah kepada orang-orang yang jahil dan kerugian. Demikian penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang disampaikan harus ada tanggapan dari kelompok lain. Jadi saya berharap dari kelompok 4 untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang sudah disampaikan dari kelompok-kelompok lain. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 juga akan menyampaikan pemberian pertanyaan kepada kelompok 5. Pada suatu saat saya pernah membaca doa sebuah postingan medsos. Di sana disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pandai membaca. Kira-kira mengapa? 4 pertanyaannya,
Jadi Bapak berharap dari kelompok 5 untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Terima kasih dari kelompok 4 atas pertanyaannya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca disebut juga ummi. Bahwa sifat ummi pada Rasulullah SAW tersebut justru menjadi bukti kebenaran ajaran yang dibawanya. Sebab Rasulullah SAW tidak mungkin bisa menciptakan atau menghadang-hadang kitab seperti Al-Quran. Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Dimaksudkan agar segala hal yang diajarkan yang dibawa dan didakwakannya memang terbukti langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari kitab sebelumnya yang pernah dibaca olehnya. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Apa? Harap anak kami semua membaca-baca buku yang materinya tentang akhlak terpuji. Maka pembelajaran kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.